Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada vlog kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Evi Musarfa dari kelas 9 BIM. Adapun pembahasan kita hari ini yaitu penggunaan teknologi di dalam perpustakaan. Stay tune. Baik, kita akan mulai dari satu pertanyaan. Seberapa pentingkah penggunaan teknologi dalam perpustakaan? Menurut saya, penggunaan teknologi di dalam perpustakaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan teknologi dapat membantu para pengguna perpustakaan dan pemustaka dalam mengelola bahan pustaka. Jalan dengan artikel yang ditulis oleh Fatimah Zuhra yang berjudul Pentingnya Teknologi di dalam Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan pada jurnal Iqra, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diterima dan diberlakukan di perpustakaan. Yang pertama itu tuntutan terhadap jumlah dan mutu pelayanan perpustakaan, yaitu pada masa awal pemakaian perpustakaan sudah cukup puas dengan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Tetapi dengan adanya teknologi, perpustakaan dapat terbantu dengan mudah menghimpun koleksi-koleksi bahan pustaka menggunakan komputer, dan para pustakawan dapat mengakses bahan pustaka atau informasi yang dicarinya melalui web atau menggunakan teknologi. Selanjutnya, tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. Seperti yang kita ketahui, suatu perpustakaan tidak dapat melakukan pemenuhan koleksinya secara sendiri, melainkan perpustakaan itu membutuhkan koleksi dari perpustakaan lain. Dengan adanya teknologi, perpustakaan dapat dengan mudah dan cepat melakukan pemenuhan koleksi dari perpustakaan lain, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Yaitu kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Sebelumnya perpustakaan menggunakan 5-6 orang untuk mengoperasionalkan dan melakukan pengelolaan di dalam perpustakaan. Tapi dengan digunakannya teknologi, perpustakaan dapat menggunakan satu orang dengan satu komputer yang dapat menginput dan mengelola data dengan cepat dan lebih efisien waktu. Yaitu kebutuhan di dalam efisiensi waktu. Dahulu ketika seseorang atau penulis ingin mengirimkan jurnal atau tulisannya kepada perpustakaan, dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 minggu. Tapi dengan digunakannya teknologi di dalam perpustakaan, seorang penulis dapat mengirimkan tulisannya langsung ke email salah satu perpustakaan dan dapat menerima balasannya dengan singkat dibanding dengan tidak menggunakan teknologi pada perpustakaan. Selanjutnya yaitu keragaman informasi yang dikelola. Jadi di dalam perpustakaan itu ada banyak sekali koleksi bahan pustaka. Untuk mengefisienkan atau untuk memudahkan, komputer dapat menginput data-data sebanyak mungkin agar tidak membuat seorang pegawai perpustakaan mengalami kesulitan di dalam menginput data. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kebutuhan dan ketetapan layanan informasi. Jadi seorang pengguna tidak hanya membutuhkan layanan informasi itu dengan cepat, melainkan ketetapan layanan informasi itu dengan jawaban-jawaban yang spesifik dan selain cepat tetapi juga tepat. Selanjutnya, salah satu teknologi yang cocok digunakan di dalam perpustakaan yaitu sejalan dengan tulisan yang ditulis oleh Endang Fatmawati di dalam artikelnya yang berjudul Pengembangan Sistem Teknologi Perpustakaan Berbasis Web 3.0.
Jadi Web 3.0 ini dapat dikatakan sebagai mesin untuk manusia. Mengapa demikian? Karena di dalam Web 3.0 ini memiliki integritas data yang sangat tinggi, karena memungkinkan suatu web tidak hanya dapat menggunakan format bahasa umum format bahasa umum manusia, tetapi juga format bahasa yang dapat dipahami oleh software komputer. Yang keempat yaitu pemeliharaan koleksi secara digital. Yang kelima yaitu jawaban yang tuntas. Seorang pengguna dapat menemukan jawaban sedetail-detailnya dengan hanya mengakses pada web perpustakaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan perpustakaan berbasis web ini digunakan secara global. Jadi seorang pemustaka atau orang yang menggunakan perpustakaan dapat mengakses semua dengan menggunakan jaringan yang global. Jadi tidak hanya informasi yang ada di negaranya, tetapi di negara lain juga bisa. Hebat bukan? Selanjutnya oleh Endang Fatmawati di dalam artikelnya yang berjudul Pengembangan Sistem Teknologi Perpustakaan Berbasis Web 3.0. Jadi Web 3.0 ini dapat dikatakan sebagai mesin untuk manusia. Mengapa demikian? Karena di dalam Web 3.0 ini memiliki integritas data yang sangat tinggi, karena memungkinkan suatu web tidak hanya dapat menggunakan format bahasa umum manusia, tetapi juga format bahasa yang dapat dipahami oleh software komputer. Yang keempat yaitu pemeliharaan koleksi secara digital. Yang kelima yaitu jawaban yang tuntas. Seorang pengguna dapat menemukan jawaban sedetail-detailnya dengan hanya mengakses pada web perpustakaan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan perpustakaan berbasis web ini digunakan secara global. Jadi seorang pemustaka atau orang yang menggunakan perpustakaan dapat mengakses semua dengan menggunakan jaringan yang global. Jadi tidak hanya informasi yang ada di negaranya, tetapi di negara lain juga bisa. Hebat bukan? Di perpustakaan yang menggunakan teknologi berbasis web ini termasuk dalam layanan perpustakaan, yaitu layanan internet. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong, bahwa internet adalah jaringan global yang luas dan terus berkembang yang dapat menghubungkan para pengguna komputer di seluruh dunia. Menurut Pranoto pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa ada beberapa keistimewaan dari penggunaan internet, yaitu internet ini sangat cepat di dalam memproses data, yaitu misalnya pesan email yang dikirim oleh seseorang dapat diterima di dalam tempo yang hanya sepersekian detiknya dengan letak pengirim dan penerimanya dimanapun dia berada. Yang kedua yaitu internet memiliki jaringan global, yaitu jaringan yang tidak hanya dapat diakses di dalam satu wilayah saja, melainkan dapat ke satu negara atau ke wilayah atau daerah-daerah lainnya. Jadi internet ini dapat mengakses semua informasi yang kita inginkan sesuai dengan petunjuk atau pencarian yang kita lakukan. Yang selanjutnya itu internet ini tidak anarkis dan tidak terstruktur. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol internet atau apa yang dapat dilakukannya. Data yang dimuat di dalam www atau www tidak divalidasi dan tidak ada hukum yang melarangnya, sehingga setiap orang bebas untuk melihat apapun yang diinginkannya. Jadi kembali lagi saya perjelas bahwa penggunaan teknologi di dalam perpustakaan itu memberikan sangat banyak
kemudahan dan dampak positifnya, karena di dalam penggunaan perpustakaan dengan menggunakan teknologi ini dapat membantu para pengguna dengan hanya mengakses melalui jaringan internet sudah bisa terhubung ke sumber informasi atau bahan-bahan pustaka yang dicarinya. Begitu pula dengan para pengelola perpustakaan dapat melakukan pengelolaan perpustakaannya dengan hanya menggunakan teknologi komputer dan menyediakan koleksi-koleksinya di dalam perpustakaan berbasis web. Itulah tadi pembahasan kita tentang teknologi di dalam perpustakaan. Saya Evi Musarfa sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan di subscribe supaya saya jadi lebih semangat untuk terus mengupload video-video pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.